Pantesan Jokowi sidak sumut, di balik jalan rusak Karo, Gubsu Edi malah ngaspal rumah dinas 2 miliar. Kena kritik masyarakat, lah kok malah nantang, bila perlu 100 miliar. Waduh. Kami Bapak, kami wong cilik, Ini kerusakan jalan Lubuk Pakam ke Galang ini udah lama ini Pak? Wah, udah terlalu lama lah, udah tahun lebih kondisinya masih seperti ini terus. Ini kalau yang jalan di desa ini lubangnya saya lihat nih ini kali ini dalam kali ini. Udah pernah korban di sini ada? Oh, ada beberapa, udah banyak juga luka-luka ringan memang, tapi kan berbahaya juga kalau ini dibiarkan seperti ini kan. Oh, malam apa siang itu Bang bisa kejadian? Siang kadang pun, apalagi kalau udah musim hujan. Tergenang dia gitu Bang? Nggak terkenang, cuma kan licin dia kan, karena kan berair kan jalan ini kan. Lubang-lubang itu kan kadang nggak nampak. Habiskan Rp 2 miliar Pak. Aspal di rumah dinas ini yang pembangunan aspal yang menghabiskan 2 miliar Pak. Nanti mau saya bikin 10 miliar. Ya. Ini adalah rumah dinas istananya Sumatera Utara. Nah, pasti kamu yang paling meributin itu. Ya. Beritahu, tulis gede-gede, bila perlu mau saya bikin 100 miliar. PDIP Sumatera Utara mengkritik Pemprov Sumut yang menganggarkan 2 miliar rupiah untuk pengaspalan jalan di rumah dinas Gubernur Sumut. PDIP menilai wajar jika warga Liang Melas Datas, Karo, langsung mengadu kepada Presiden Jokowi untuk perbaikan jalan yang rusak parah. Salah satu kader PDIP Aswan mengatakan rakyat Liang Melas Datas mengadu ke Jokowi karena menilai mereka tidak akan ditanggapi dan diberikan solusi jika mengadu ke Pemprov. Aswan menuding Gubsu Edi mementingkan fasilitasnya sendiri. Aswan menyebut seharusnya Gubsu peka dan memprioritaskan perbaikan jalan di daerah daripada di rumah dinasnya. Ia menjelaskan jalan-jalan di daerah harus lebih diperhatikan karena menjadi penghubung ke pusat perekonomian warga. Aswan pun menilai bahwa saat ini rakyat pun sudah apatis dengan kinerja Pemprov Sumut. Sebelumnya Pemprov Sumut menganggarkan 2 miliar rupiah untuk pengaspalan rumah dinas gubernur. Proyek itu menggunakan APBDP 2021. Seperti dilihat dari laman detik.com dari LPSE Sumut, proyek tersebut diberi nama pengaspalan rumah dinas gubernur dengan kode tender 210666027. Tender tersebut berada pada Satuan Kerja Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumut. Dana untuk tender itu berasal dari APBDP 2021. Dalam situs tersebut, tanggal pembuatan tender ditulis 9 November 2021 dan nilai pagu paketnya sebesar 2 miliar rupiah dan nilai HPS paketnya 1,9 miliar rupiah. Setelah adanya aduan masyarakat Karo ke Presiden Jokowi, Gubsu Edi Rahmayadi mengaku ditegur oleh pemerintah pusat terkait masalah jalan provinsi banyak rusak di Sumatera Utara. Mantan Panglima Kostrad itu menjelaskan bahwa ada keterbatasan APBD khususnya di Kabupaten Karo sehingga belum bisa memperbaiki jalan di Liang Melas Datas. Halah. Padahal menurutnya sebagian besar jalan yang rusak di Sumut khususnya jalan provinsi penyebabnya adalah lantaran sering dipakai aktivitas pengangkutan hasil perkebunan. Lantas kalau nggak lewat situ terus maksudnya suruh lewat mana? Lewat udara. Lalu dengan PD-nya Edi Rahmayadi pun mengungkapkan jika Bupati tak sanggup bangun akhirnya rakyatnya datang ke kabupaten. Jika kabupaten tak mengatasi mereka pergi ke provinsi. Provinsi tak bisa diatasi ia berangkat ke Jakarta. Ia pun lalu menganalogikan mungkin kalau Jakarta tidak mendengar juga mereka para masyarakat Karo akan terbang ke Amerika. Aduh. Perkataan Edi tersebut selaku Gubernur Sumatera Utara seolah menyalahkan warga Melas Datas Karo yang melaporkan buruknya jalan dan tak bisa diperbaiki oleh pemerintah kabupaten dan provinsi ke Presiden Jokowi. Gubsu ini seolah menyalahkan tindakan warga Karo yang datang langsung ke Presiden sehingga dirinya mendapat teguran. Bahkan Gubsu menyindir jika aduan warga Karo tidak berhasil ke Jokowi, maka warga Karo akan pergi ke Amerika Serikat. Menurut saya pernyataan Gubsu itu keterlaluan. Harusnya beliau itu merasa malu loh, karena walaupun dirinya sebagai gubernur, tapi kok tidak mampu untuk sekedar membangun jalan yang layak sepanjang 38 km di daerah Karo, Sumatera Utara. Ya mungkin saja dananya kebanyakan dialihkan untuk ngaspal rumah dinas gubernur gitu kali ya.
Selain itu, selayaknya Gupsu merasa senang karena ketidakpuasan dirinya membangun jalan di Karo ditanggulangi langsung oleh Presiden Jokowi. Harusnya masalah seperti ini menjadi tanggung jawab pemerintah setempat dong. Sewajarnya pemerintah Kabupaten Karo bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk urun rembuk gotong royong bagaimana caranya agar jalan di Melas Datas bisa segera diperbaiki. Saya kira jika pejabat selevel gubernur benar-benar berpikir dan berusaha, tentu saja ada langkah konkret menuju perbaikan. Jangan hanya menyerah begitu saja dan hanya bisa bilang tidak ada anggaran. Pejabat sekarang ini kan harus kreatif dan mau berusaha untuk membangun daerahnya. Selain itu harus mampu menerapkan skala prioritas yang benar, bukan prioritas bisnis belaka, tapi harus prioritas berdasarkan tingkat keperluan mendesak dari masyarakat. Saya rasa jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting, apalagi di Karo yang mempunyai hasil pertanian berupa jeruk dan lainnya yang pasti bisa meningkatkan perekonomian warga setempat. Pejabat yang baik harusnya kreatif dong, gak hanya bisa menyalahkan dan mementingkan dirinya saja. Bagaimana menurut Anda? Bikin geleng-geleng kepala kelakuan pejabat satu ini. Harga BBM naik, Edi Rahmayadi, jangankan rakyat, saya saja berat. Gaji ratusan juta, waduh munafik banget. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Namun demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan pupuk di tingkat petani melalui pelatihan, kegiatan pupuk organik, dan memberikan bantuan unit pengelolaan pembuatan kompos. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan naiknya harga BBM memang memberatkan, bukan hanya bagi masyarakat. Edi mengaku kenaikan harga tersebut juga memberatkan dirinya. Hal tersebut langsung ditanggapi oleh seorang netizen dengan nama Riyawidi. Lewat akun Twitter pribadinya, @Riyawidi, netizen tersebut langsung memberikan sindiran dengan mengungkap besaran gaji dan fasilitas yang diperoleh oleh sang gubernur. Pertama, gaji seorang gubernur sebesar 327 juta rupiah per bulan. Kedua, berdasarkan Pergub nomor 7 tahun 2015, fasilitas yang didapatkan oleh gubernur adalah disediakannya mobil dinas, biaya rumah tangga sebesar 35 juta rupiah per bulan, pemeliharaan rumah, kendaraan, kesehatan, pakaian dinas, perjalanan dinas, dan yang terakhir BPOP untuk daerah dengan PAD 500 miliar rupiah lebih sebesar 1,25 miliar. PAD Sumut 2020 adalah 5,53 triliun. Netizen tersebut pun langsung mempertanyakan apakah mungkin dengan pendapatan dan fasilitas yang sebesar itu Edi Rahmayadi sebagai seorang gubernur masih merasa keberatan. Sosok Edi Rahmayadi memang sering menjadi kontroversial karena berbagai tingkah dan ucapannya. Bagi saya pernyataan Edi tersebut hanya untuk menaikkan citranya, sok bela rakyat dengan dalih merasa berat dengan kenaikan harga BBM. Padahal gaji dan fasilitasnya besar dan lengkap. Hal ini semakin menjadikan Edi seperti gubernur yang munafik. Selain itu, Edi juga menyinggung aksi demo yang dilakukan sejumlah kelompok untuk menolak kenaikan harga BBM. Edi mengatakan demo itu merupakan hal yang wajar. Meski demikian, Edi meminta agar situasi sulit ini dihadapi dengan kepala dingin. Ia mengaku sedang mencari langkah untuk mengatasi situasi sulit ini. Emang Edi mau mengatasi dengan apa? Kerja aja nggak ada yang becus gitu. Lah kok mau cari solusi untuk mengatasi kenaikan harga BBM? Sudahlah, dengan gaji sebesar itu dan mempunyai pendidikan yang tinggi, harusnya Edi bisa membuat pernyataan yang lebih bisa diambil pelajarannya. Kalau mau bicara membanding-bandingkan soal gaji, membanding-bandingkan soal kualitas pendidikan, kompetensi, dan resiko, coba lihat tuh gaji guru honorer. Mereka digaji hanya Rp600.000 per bulan. Kalau gubernur kerjanya di kantor yang nyaman, dingin pula AC-nya,
pakai dasi, pakai blazer. Gaji sudah di angka 3 digit. Tapi lihat dong gaji para guru honorer. Selain mereka harus kerja menguras otak, juga harus kerja fisik dengan berdiri selama berjam-jam lamanya di saat mengajar di depan kelas. Itu belum memeriksa PR anak murid mereka di rumah, termasuk menahan kesabaran menghadapi anak murid yang bandel dan bawel. Oleh karena itu tidak perlulah membuat pernyataan yang menarik simpati masyarakat. Lebih baik memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan daripada membuat pernyataan yang seolah-olah ikut terdampak dari naiknya harga BBM. Edi ini seperti Anies. Anies mengatakan bahwa reklamasi itu menghalangi para nelayan untuk mencari uang, padahal tidak begitu cetak birunya. Secara blueprint, Ahok saat itu malah ingin meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan cara memberikan shelter yang didapatkan dari pesanan pembagian para pengusaha. Edi Rahmayadi ini cuma curhat saja soal buruknya kondisi jalan di daerahnya, tapi tidak ada perbaikan yang berkualitas. Bahkan sampai ada warganya yang langsung ngadu ke Presiden Jokowi. Ingat bukan para petani jeruk asal Karo yang dengan rela bertandang ke istana untuk menemui langsung Presiden mengadukan jalannya yang begitu rusak, yang tidak ada perbaikan sama sekali dari Pemkab atau provinsi. Benar-benar sangat-sangat miris. Barulah ketika Jokowi ingin memperbaiki, tiba-tiba saja para gubernur dan pejabatnya cawe-cawe pura-pura mau perbaiki. Halah, kerja yang benar, kerja yang becus, gak usahlah sok-sok kritik kenaikan harga BBM. Sok pura-pura berat lagi, bagaimana menurut Anda?